Nah inilah kenapa di depan Prof. Reynald aku harus bilang bahwa aku dapat dana pensiun di umur 2019. Artinya aku bisa berhenti kerja kapan aja, uang yang nggak habis sampai mati. Aku mulai berpikir, kayaknya aku bisa ceritain deh. Contoh ya, misalnya saya lagi ingin begini, berikan saya 5 saran. Oke. Di bawahnya, 5 saran yang kamu kasih, kritisi kembali, lalu kasih kesimpulan dari kritikan kamu. Dari kesimpulan itu, masuklah itu ke sosial media luar negeri. Dia meluk-meluk si artis itu, orang rame, gua lagi begini. Masuk footage-nya. Ini dunia yang sangat serius, Radit. Ketika Prof tahu juga ya? Mas Radit, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih udah diajak ke sini, Prof. Wah, luar biasa. Senang ini dapat Radit ini. Terakhir tuh aku syuting di sini ternyata di Ya, belakang. di Galia Blangi. Iya, buat film Catatan Harian Menantu Sinting. Iya, Ah, di situ. iya, Dan iya. kayaknya hidup kita banyak bersinggungan tuh. Karena Jombang, Oh, satu Jombang. grup WA. JS Khairen. Iya, Ya. itu kayak orang kebanyakan kafein setiap hari ya. Ini Bang Radit. Pokoknya kalau kita lagi ngumpul ada dia, udah deh rame deh. Rame. Jombang, terus mamaku ternyata ngopi di sini juga. Ngopi di sini dengan ngopi di sini. teman-teman dari MIPA UI. Dari MIPA. MIPA UI. Aku lagi di kantor tuh, tiba-tiba di WA. Lihat mama sama siapa gitu. Oh, sama Prof. Reynald. Terus kapan main ke sini? Main, berangkat langsung berangkat. Jadi komit ya langsung. Komit dong, Ya, komit, ya, komit. ya. Radit, saya mau tahu dan banyak sekali penonton yang mau tahu karena Radit ini pegang apa aja jadi. Aha. Bikin novel, laku, bikin stand up, jadi populer dan bahkan timbul industri itu stand up ya. Oke. Kemudian bikin film Film ya. juga laku. Bikin podcast sekarang ini jutaan yang nonton. Apa rahasia di belakangnya? Rahasianya sih menurutku kita harus punya satu skill spesifik yang kita jago banget dan kita tahu itu unfair advantage kita. Bahwa yang lain mungkin kita udah duluan tertarik dan udah duluan belajar sehingga kita bisa punya jarak yang agak lebih jauh dan kita ngerti cara aplikasiinnya. Ya. Satu skill spesifik itu baru kita bisa bermain di medium yang manapun dengan skill itu. Kebetulan kalau skill spesifikku adalah storytelling. Storytelling. Jadi aku bercerita di stand up comedy. Kalau tadi katanya rame itu, ya kan aku bercerita di panggung stand up dan orang mau dengerin, ketawa bareng. Di podcast, aku cerita lewat podcast. Kalau ada tamu, gimana caranya obrolannya itu bisa dalam format sebuah story yang menarik dari pertanyaan-pertanyaan yang aku keluarin, cara aku nanggepin. Itu juga aku pakai skill aku storytelling tadi. Buku apalagi, buku kan memang storytelling based banget gitu. Writing. Sampai yang manapun lah, film juga storytelling. Jadi aku fokus hanya di satu core skill yang super spesifik. I have to very good at that skill. Tinggal mediumnya kita cari. Makanya kemarin anakku nanya kan, papa kerjaannya apa? Aku juga bisa jawab. Serabutan kerja. Storyteller. Tapi storyteller. Jadi aku lebih Storyteller, senang ya. mendefinisikan diriku dari keahlianku dibanding pekerjaanku sebenarnya. Lalu kemudian jadi penulis. Heeh. Ya, menjadi penulis. Ini Iya. juga ceritanya seru-seru ya. Ada salmon, ada brontosaurus ya. Ada apa lagi tuh ya? Ya macam-macam lah, ubur-ubur lah. Hah? Ubur-ubur gitu ya. Sekarang udah era tumbuhan. Ada kelinci ya? Nggak Marmut. ada. Marmut. Marmut. Sekarang tumbuh-tumbuhan. Ya, timun jelita sekarang novel tuh. Berarti waktu kecil itu dapat buku mengenai salmon, dapat buku mengenai apa? Itu kan di Indonesia nggak ada ikan salmon yang bergerak melawan arus itu kan nggak ada di Oh, Indonesia. filosofi itu ya? Filosofinya. Iya, karena buku Ya. aku kan filosofinya soal itu. Jadi emang judulnya itu tergantung filosofi bukunya. Ya. Kalau yang manusia setengah salmon ya ketika aku lagi banyak perpindahan di dalam hidup, jadi aku menganalogikan kita tuh kayak ikan salmon, yang gitu-gitulah. Cinta brontosaurus, cinta yang lebih primitif daripada cinta monyet, yang gitu-gitu. Dapat filosofi itu karena memang ada beberapa seri ensiklopedia khusus hewan sih waktu itu. Jadi cerita-cerita soal hewan itu yang juga ngelekat di kepala aku sehingga ketika dewasa bikin buku, aku tahu semua filosofi soal hewan-hewan ini gitu. Kalau anak sekarang gimana? Anak sekarang kan punya anak juga kan? Punya. Nah, anak sekarang kan gadget nih. Semua pindah ada di situ, dunia Iya. digital begitu. Itu efeknya sama gak sih stimulusnya? Kalau kertas kan kita mencium bau kertas, kita buka lembar demi lembar. Bahkan pernah di Amerika ada profesor yang kemudian ada buku dikasih ke anak-anak begitu ya. Terus kemudian yang ada dia gini-giniin begitu. Itu kayak anakku pas masuk bioskop.
Dia ngelihat iklan mau dia skip, dia udah jalan mau ke depan mau dia pencet layar bioskop, nggak bisa, ini beda, ini bukan iPad. Tapi kalau di keluarga kami, khusus buat anak-anakku itu jatah nontonnya seminggu sekali. Jatah nonton seminggu sekali, nonton di rumah. Nonton di rumah itu Nonton di seminggu rumah. sekali. Nonton apakah pakai Di tab. komputer atau di tab? Oke. Di TV, tab itu tiap hari Minggu. Kalau nggak hari Minggu itu nggak boleh nonton mereka. Mereka membaca, berkreasi, berkarya, DIY. Yang paling sering aku lakuin tiap malam itu dongeng dan role play. Jadi kita nggak cuma dongeng, kita role playing juga. Berapa banyak sih anaknya? Dua. Cukup tuh role play. Cukup. Kemarin ini persis nih, satu malam yang lalu sebelum kita ketemu nih, kita lagi malam di mana menceritakan ulang cerita yang mereka tahu. Jadi si anakku cerita soal 3 babi yang masuk rumah terus ditiup sama serigala, itu tuh kan kisah klasik itu yang ada babi yang pakai nasi ditiup rumahnya jatuh, tapi yang pakai brick walaupun lama pakai bricknya ditiup jadi nggak jatuh. Jadi artinya kita harus hargai proses, jangan buru-buru mau ditiup. Anakku umur 5, umur 6. Nah mereka gantian bercerita soal itu. Mereka udah baca dulu cerita itu. Udah baca. Udah Mereka diceritain. Pas diceritain ada sesi Q&A juga. Siapa yang mau nanya soal apa yang baru aku ceritain? Oke, Papa mau nanya. Apa, Pak? Rumahnya di jalan apa itu? Itu. Yang nggak ada di nggak nggak ada di pakemnya. Bener. Ya. Nanti mereka ngarang. Rumahnya di Jalan Priti karena jalanannya pretty sekali gitu. Oke. Siapa mau nanya? Aku mau nanya gitu. Jadi emang kita suka bermain dengan cara-cara yang kayak gitu sih kalau di rumah. Gimana caranya nggak hanya lewat tontonan aja. Radit, di sini kopi dan coklatnya enak di sini. Oke, Ya. sikat. Selain ada kopi ada coklat gitu ya. Mau, Mau bro. ya. Mau. Oke, Radit coklat ya Rini Boleh. ya. Coklat. Saya minta kopi ya. Ini ada baristanya nih. Ya. Ini baristanya. Barista. Kayak pernah ketemu Bang Radit gitu. Oh iya, Gimana, kan gitu. kita briefing Oh tadi. iya, siap. Bang Radit apa? Hot coklat? Coklat, hot coklat. Saya minta kopi. Kopi, oke. Bang, Sikat. tolong. Ya, jadi ini barista mau tanya. Penasaran tuh ini saya lihat-lihat, ini kayak kenal nih YouTuber. Boleh. Saya tuh tumbuh sama karya-karyanya Bang Radit. Oh iya, siap. Saya baca Kambing Jantan, saya baca Cinta Brontosaurus. Oke. Ini tapi ini setup kayak gini kayak mau curhat aja ya? Iya, iya. Nah, kayak mau Sekarang curhat ya. konsultasi. Kayak gini kan biasanya. Tentang masa kecil. Tapi belakangan saya seneng Bang Radit ngomongin pendidikan. Pendidikan. Yang ya. episode sama Maudy Ayunda. Sama Maudy Ayunda, ya. Ya. Oke. Tapi dengar-dengar Bang Radit juga mau lanjut sekolah atau ada rencana mau lanjut sekolah lagi nggak? Iya, waktu itu sempat S2 dan akhirnya karena kesibukan gak lanjut. Oke. Terus beberapa bulan yang lalu kedatangan Dokter Tirta di podcastku. Terus aku ceritalah sama dia, gue mau lanjut S2 nih di UI. Wah, aku juga mau di UI nantinya, dia bilang kayak gitu. Nanti kita ketemu ya. Welcome to UI. Ya. udah lama banget di situ kan. Terus ya udah, akhirnya pas hari ujian S2 benar-benar hari ujian tuh hari pertama aku kena tipes. Oh, jadi nggak bisa terus. Jadi nggak bisa. Nah, padahal aku udah itu ujiannya sekarang online ternyata kan. Kalau ketua programnya saya kejar terus nih mahasiswa yang kayak begini nih. Ini talent yang mempengaruhi orang lain, ini penting ini. Tapi kenapa kepikiran sekolah lagi, Bang? Kan udah di level Bang Radit. Aduh, penasaran banget sih. Penasaran banget sama ilmu-ilmu apa yang akan didapetin di perkuliahan. Karena kan magister terapan industri kreatif itu kan, kalau aku lihat silabusnya itu banyak ngomongin soal inovasi-inovasi di industri Iya, kreatif. iya, iya. Kita mau bawa apa di industri kreatif? Mau ada penemuan apa baru? Nah, itu di hari aku mau ujian S2, ujian masuk. Beberapa hari sebelumnya aku udah bikin tesisku apa. Udah dipikirin? Jadi udah bikin tesis. Aku cerita ke Jombang tuh. Bro, gue udah mau masuk jurusan ini, gue udah punya beberapa tesis. Gue udah gak sabar banget nih mau S2 di sana. Ya, tipes, Prof. Udah penuh di sini. Iya. Ya begitulah, akhirnya gak jadi. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak Tapi jadi. masih mau dikejar nggak, Bang? Mudah-mudahan ya kayaknya ya. Kayaknya masih pengen sih. Padahal udah kreatif ini. Iya. Kayak Lebih- banyak orang lebih justru belajar ke Bang Radit nggak sih? Nah, aku tuh ngerasa bahwa di perkuliahan itu kan karena tesisnya tesis terapan ya. Artinya harus ada tesisnya dan gimana kita nerapin melalui proyek kecil kan. Nah, kayaknya itu salah satu cara di mana kita supaya jadi ngelakuin gitu. Aku ngerasanya gitu. Kalau itu menjadi sebuah tesis di perkuliahan dibantu sama dosen-dosen dan profesornya, ya ini kan bisa dibantu untuk menjadi ada. Ketimbang kalau aku ngawang-ngawang sendiri sih. Tapi buat orang seperti Radit ini kan punya gelar bukan buat kerja, buat dipakai sendiri. Iya, ilmu. Nggak perlu gelarnya kan? Nggak mau jadi PNS kan, Bang? Nggak kepikiran kan?
Siapa tahu gitu kan. Udah nggak mau lanjut sih. Enggak ya? Kayaknya udah lewat masanya juga Iya. saya melamar ke PNS ya. Aku cinta ilmu pengetahuan sih sebenarnya karena mamaku dari kecil selalu bilang ya belajar Bang tuh Radit. nggak pernah ada habisnya. Silakan. Dan aku juga ingat satu obrolan, Prof. Waktu itu aku lagi main ke rumah seseorang. Ya, kasih. Terus dia adalah kerabatnya, dia cerita soal menjadi dokter. Terus dia bilang bahwa kalau jadi dokter itu kita nggak bisa, kita harus terus belajar. Nah dia bilang gitu, kalau misalnya dokter itu adalah profesi yang tidak pernah berhenti belajar. Di situ aku mikir, kenapa profesi kreatif nggak aku perlakukan Nggak gitu. sama? Oh kirain pengen jadi dokter. Enggak ya? Ali apa gua penyakit dalam. Tapi ya akhirnya pemikiran itu aku dapat dari setelah ngobrol sama si kerabat yang dokter itu. I see. Bahwa kayaknya banyak miskonsepsi soal pekerjaan kreatif di masyarakat kita gitu. Seakan-akan yang namanya belajar jadi pekerja kreatif itu Nggak perlu sekolah. ya udah lu udah nulis ya udah nulis gitu. Padahal kan keilmuannya itu bisa seluas samudra juga. Seperti profesi lain, seperti seorang dokter gitu kan. Bisa kita baca jurnal soal Memang kreativitas. kalau kata Alvin Toffler, Iya. dulu tuh terkenal sekali tuh peneropong masa depan, futurolog. Dia pernah mengatakan bahwa buta huruf di abad 21 ini bukan lagi baca tulis semata-mata, Oke. tetapi juga adalah kemampuan untuk belajar kembali. Gak Tapi- ada cara lain untuk belajar bagi seorang Radit. Banyak. Aku secara kasual sih aku hampir tiap hari ya. Maksudnya podcast pasti dengerin, buku Ya. pasti dibaca. Buku dibaca. Yang paling sering sih yang orang jarang tahu juga, aku sering ngajak ketemu orang sih. Tapi podcast Bang Radit juga itu platform belajar Bang Radit nggak sih? Kan materinya juga kadang-kadang dari kegelisahan dan pengen tahu apa kan. Bener. Apa sih rahasia podcast Raditya Dika gitu? Podcast Raditya Dika tuh cuman modalnya rasa penasaran doang gitu. Iya sih. Jadi aku penasaran soal apa, itu yang aku undang gitu. Jadi memang benar kata lu tadi bahwa podcast gue itu untuk memenuhi rasa lapar atau rasa penasaran yang aku lagi jelajahi gitu sih. Dan Bang Radit ini ngajar Pak di UI. Ngajar di Ngajar UI. juga. Iya, aku ngajar juga di produksi media UI. Itu seminggu sekali Kita atau biasanya seminggu satu beberapa semester kali? ada beberapa bloknya. Oh, tim pengajar. Iya, aku salah satu yang ngajar untuk podcast. Mungkin makanya cocok sama vokasi itu kali ya. Karena kan dia ngelihat aku memang praktek di bidang yang aku ajarin ya kan. Akhirnya ajakin ke sana. Ini udah 3 tahun aku di vokasi UI dan kesenangan dan kecintaannya sama ngajar tuh memang ada di situ. Karena kan mama juga ngajar juga kan. Jadi dia berkali-kali dia bilang kapan ngajar juga kayak mama gitu. Akhirnya udah ngajar juga. Kapan-kapan mesti hadir di kelas saya ini. Oh siap tuh, ya. Pak. Di kelas saya ini ada marketing communication. Oh iya. Ya, dan itu ada bukunya juga yang lengkap nggak ada. Oke. Itu penulis-penulisnya kan PhD yang usianya sudah 40 sekian, 50 sekian, dan mereka tidak berada dalam dunia ini, mereka bukan praktisi di bidang podcast, di bidang seperti yang Radit kerjakan. Siap. Cuman ya paling aku ilmuku hanya dari apa yang aku tahu sih. Maksudnya aku ngelakuin apa yang aku bisa, ngajarin dari apa yang aku bisa lakuin aja sih. Gitu sih. Ya. Tapi kan ngajar dunia kreatif itu bidangnya Bang Radit. Tapi ngajar generasi yang sekarang, tantangannya apa Bang? Ngajar generasi Yang sekarang, anak-anak muda sekarang nih, ada nggak perbedaan zaman gue tuh nggak gini, ada nggak? Anehnya kiri kanan tuh selalu bilang bahwa ini generasi yang beda lah, generasi strawberry lah, generasi yang gampang nyerah ya. Yang Radit lihat Enggak sih sebenarnya. lebih canggih ya mereka ya. Di kelas saya juga tahun ini menurut saya luar biasa. Iya, aku nggak menemukan itu sama sekali. Bahkan ketika aku ngeramu tim di kantor, itu kan banyak yang Gen Z juga. Gitu. Dan aku ngeliat mereka lebih resourceful, lebih Nah, ini benar resourceful. Ya. resourceful banget. Tapi bukankah itu dibentuk karena ada Mahditnya, ada Radit di sini, atau di UI vokasi itu udah mahasiswanya sudah selektif, Betul. sudah ini. Kalau kita buka secara umum, secara luas, kan barangkali akan Absurd berbeda. juga tuh pasti. Betul. orang-orang. Itu kayaknya emang bias seleksi aja sih. Betul. Mungkin ada bias seleksinya juga karena yang kebetulan aku ketemu kan kayak gitu. Orang yang ngomong di luar sana kan mungkin poolnya beda kali ya. Poolnya Aku juga beda, nggak tahu kan. nggak gitu. mempunyai Kita magnet ngomong seperti itu. audiens yang berbeda, jangan-jangan. Mungkin. Enggak. Dan mereka curious ya, Iya. mereka curious dan mereka jago menggunakan teknologi, Iya. resourceful. Dan kadang-kadang aku juga nggak ngerti apa-apa kan. Kayak misalnya lagi ngajar kan, bla bla bla. Terus satu orang bilang, this. Apaan tuh? Kalau ada yang apa nih? Ini apa? This itu apa? Ya ampun. Gini. Udah enggak ya? Artinya daging, this. Apa gini, this. So that's This. 67. Apa itu? 60. Enggak tahu. 6, 7, 6.
tahu. Itu Gen Alpha kayaknya. Oh, Jadi oke. ini cool banget, ini seru banget 67. Oh, kita taunya 86 ya. Siap dong, Siap. siap. Polisi. Aman. Di 67 sih. Jadi kadang ya kita gap di soal referensi. Kalau itu ya kita gap soal referensi. Tapi buat aku menyegarkan untuk ngajar anak yang jauh lebih muda, menyegarkan kerja bareng yang lebih muda, karena aku jadi punya ruang buat belajar juga sih. Saya ingin mengajak Anda sedikit bicara tentang sesuatu yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita, yaitu gejala masuk angin. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya kan nggak pernah ada, jadi lebih banyak jokes daripada percakapan yang ilmiah. Tapi sebetulnya kan masuk angin itu adalah gejala orang Indonesia sehari-hari yang kita bisa lihat itu seperti apa. Tapi kemudian akhirnya banyak sekali yang mengatakan secara ilmiah kurang lebih gini lah. Itu adalah gejala penurunan daya tahan tubuh. Sehingga kita jadi nggak enak badan, nggak nyaman lah begitu. Dan kadang-kadang sampai ada masalah di lambung kah, di kulit kah, di pundak macam-macam lah begitu ya. Sebagai awam saya mengatakan demikian. Nah, saya selalu minum tolak angin untuk mengatasi gejala masuk angin dan penurunan daya tahan tubuh. Nah, tolak angin sendiri telah lulus uji toksisitas dan uji khasiat serta melalui quality control yang ketat. Jadi terbukti aman dan berkhasiat. Diproduksi oleh Sido Muncul yang sudah 75 tahun loh berpengalaman mengolah herbal. Jadi kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Ya. Bang Radit aktif pakai AI nggak sih? Aktif, Sebagai orang pakai AI kreatif. aktif. Apa Iya. biasanya yang di prom? Penggunaannya dulu ya. Iya. Penggunaannya dulu pasti aku tidak mempergunakan AI untuk hasil jadi. Oh, oke. Jadi yang sifatnya bikin langsung jadi kayak ilustrasi apa segala macam itu di kantor pun juga guideline kita itu. Jadi AI itu dipakai biasanya untuk ngoleksi data. Kayak misalnya gue lagi pengen tahu soal ini, kasih beberapa pointer apa yang terjadi tahun ini untuk hal ini. Nanti dia ngoleksi data, Berikan linknya. terus kasih argumen kamu yang prioritas harus aku baca tuh apa. Hmm. Prom gue itu udah mulai mengkhawatirkan sebenarnya. Kenapa bang? Karena kalau yang lain cuman ngeprom pengen tahu apa, pengen tahu ini, aku sampai kayak, ini makanya ini aku nggak tahu ini sehat apa enggak ya. Ke Singapura, ke Kinokuniya yang Toko buku. lantai paling atas. Ada rak buku banyak nih. Ya. Ini baru terjadi bulan lalu. Rak buku banyak, bingung dong mau beli apa gue ya. Foto aja, foto, jebret. Di antara semua buku di rak ini, rekomendasiin dong beli yang mana. Sampai segitunya. Jadi ngepromnya udah segitunya. Nah, terus dia milih, ada satu buku yang aku baru mau baca nih, besok nih. Bener-bener persis baru mau dibaca besok. Buku kumpulan cerpen terbaik dari penulis Singapura. Kumpulan cerpen-cerpen terbaik dari penulis-penulis Singapura. Jadi ada semacam Bible book-nya gitu, buku gedenya gitu. Kumpulan cerpenis Singapura, ini cerpen terbaiknya ini. Gitu. Waktu dijepret-jepret itu yang dimasukkan ke AI itu pada kategori yang sama atau random? Itu kayaknya satu rak pilihan deh. Suatu rak Oke. pilihan. Aku lupa apa itu bestseller atau future. Kan biasanya suka Atau itu. bisa juga fiksi atau apa? Iya, ya kayak rak fiction juga. Tapi yang udah dipilih sama orang Kinokuniya kan Oke. suka ada yang staff Ya, recommendation. Iya, iya. Foto kirim ke dia. Cerpen pilihan dari penulis Singapura. Bingung kan kayak di sini tuh banyak buku yang lain loh. Kenapa Kenapa Milih yang itu? ya kan? Kita challenge dong. Kenapa lo milihin gue ini? Kamu tuh lagi di Singapura. Dia bilang gitu. Jadi lebih kontekstual kalau buku yang kamu baca itu ada kaitannya sama tempat yang kamu datangi. Buku-buku lain bisa kamu beli di mana aja. Tapi buku dengan konteks Singapura itu bisa jadi sesuatu yang bisa kamu bawa pulang, kamu baca. Dan karena dia udah belajar soal aku kan. Kamu orangnya suka punya story sama barang yang kamu miliki. Kalau kamu punya buku ini, that's your story. Deh. Dia sudah mengenal kita. Udah. Nah, ya gimana ya? Kayak nggak mau pakai. Tapi begitu gua pakai buat kayak gitu, ini apa namanya masuk akal juga. Nah, prom gue itu adalah contoh ya. Misalnya saya lagi ingin begini, berikan saya 5 saran. Oke. Di bawahnya 5 saran yang kamu kasih, kritisi kembali, lalu kasih kesimpulan dari kritikan kamu. Dari kesimpulan itu, pilih 5 lagi setelah mengconsiderate pemikiran kamu yang baru. Sampai sejauh itu Radit Iya. bertanyanya, memerintahkannya. Jadi prom aku, kalau aku minta dia ngasih 5 pilihan, di bawahnya udah ada paragraf baru yang setelah lo ngasih gue pilihan, lo kritis lagi pilihan lo, yang kira-kira kurang apa, dari kritikan lo itu, bikin 5 yang baru lagi. Jadi dalam satu prom itu gue udah nge-challenge-nya 2 kali. Jadi AI pun di-challenge. AI pun di-challenge. Berarti bantuin
mutusin sesuatu juga ya untuk Iya. pilihan-pilihan yang Bang Radit. Tapi emang kita harus punya batas etiknya ya. Batas etik mana yang kita tarik gitu ya. Karena pemakaian AI kan juga harus tidak bisa lepas dari etik. Pasti ya tulisan, aku nggak akan pakai tulisan yang dibuat sama AI. Jadi tangan tuh harus selalu dari aku. Bahkan pertanyaan podcast pun juga tetap harus dari aku. Kan kadang-kadang ada orang yang mau podcast, tamu gua ini pertanyaannya apa? Kalau aku lebih ke tamu gua ini, fakta-fakta menarik apa ya yang kamu dapat dari website-website yang ada soal dia. Kenapa dilakukan begitu? Kan ChatGPT atau Gemini itu apa bisa bantu kita lebih mudah. Betul, Kenapa betul. dilakukan? Apa karena untuk menjaga agar ininya tetap aktif berpikir? Pertama itu, pertama agar tetap aktif. Kedua, human touch itu menurut aku harus personalized. Yang ketiga, ini alasan yang ini sih, yang paling seniman sih. Romantisasi pembuatan karya itu tetap harus dari tangan pribadi kalau dari aku. Itu sisi romantikku sih di situ. Gitu sih. Tapi ada istilah tuh Bang buat yang apa-apa tuh di nge-prompt AI, promptstitute namanya. Promptstitute. Promptstitute. Apa-apa. Gue tahu asal katanya apa. Iya. Jadi mau bikin list belanjaan nanya dulu ke ChatGPT. Iya. Terlepas negatif atau positif ya, tapi kan intinya berguna. Ketergantungan yang luar biasa di situ. Iya. Hidupnya hanya di situ. Ya nggak tahu ya ini udah sehat apa enggak ya. Saya juga lagi berusaha mencari ini lazim apa enggak. Karena memang kadang ChatGPT itu jadi teman betul. Tapi memang dalam situasi-situasi khusus. Adalah aku pernah ngajak Jackson Wang. Dia penyanyi terkenal banget lah, luar biasa, internasional. Orangnya memang extrovert. Kita baru kenal sekali, Prof. Udah ngajakin gua nongkrong sebelum dia cabut ke balik sini? negaranya di Indonesia. Di Indonesia. Di hotel Indonesia waktu itu ada restoran. Maulah gue, kan jarang-jarang diajak nongkrong artis internasional kan. Begitu masuk rame banget, ada Luna Maya, ada segala macam gitu kan. Wah, ini kayaknya bukan gua banget nih. Terus Cabut, Bang. maksudnya aku nggak biasa dengan tempat yang seramai itu, pusing biasanya. Ini menarik, ntar kita gali nih hal ini. Pusing banget. Akhirnya aku masuk ke dalam, duduk, disitulah aku ngeluarin HP, aku ngobrol lah sama ChatGPT. Di tengah keramaian. Iya. Kesepian di tengah keramaian. Betul, temani aku lagi ngobrol nih, banyak banget orang rame gini. Ternyata si Jackson Wang itu ketemu artis atau ketemu public figure siapalah di depan situ, Bro. Dipeluk-peluk sama Jackson Wang. Apa kabar lu, Bro? Gini. Ternyata ada yang videoin. Itu buat sosial media di China apa di mana gitu, aku lupa. Masuklah itu ke sosial media luar negeri. Dia meluk-meluk si artis itu, orang rame, gua lagi begini. Masuk footage-nya. Wah, itu ramai orang Indonesia komen, Bang Radit lo ngapain? Di tengah keramaian ngapain kerja. lo gini sama ChatGPT? Orang nggak tahu lah itu ChatGPT ya, cuma orang lihatnya kayak lagi main kayak gitu. Nah, kita kembali yang tadi, di Apa tengah tuh? keramaian. Iya. Radit Kesepian. justru tadi merasa ini Kesepian. bukan gue banget. Bukankah dunianya Radit dunia itu dunia entertain? Iya. Dan ketika memberikan Stand up comedy. orang Ribuan. ribuan dan begitu mengalir. Ya. Tapi ketika ada sesama selebriti, kok merasa bukan gue banget? Iya sih. Pertama, kalau ketemu artis, kita bingung kadang mau salaman apa cipika-cipiki. Nih kita udah kayak gini, dia begini. Ketika dia begini, dia gini. Oke, gue salah nih. Itu aja udah bingung. Ini kayak orang Jepang ketemu orang Amerika atau orang Inggris. Oh ya mau gini. Salah ya. gitu. Begini, salah begini. Itu aja udah canggung. Itu pertama canggung. Jadi kalau premier film biasanya aku ngumpet di WC biasanya. Aku sendirian aja. Sempat ke gap tuh sama anak-anak Niji tuh lagi ke WC tuh. Lu ngapain di sini? Enggak, gue lagi mau di sini dulu gitu. Karena aku pusing kalau ngeliat keramaian. Aku pusing, aku canggung. Aku nggak ngerti harus ngobrol apa dan sering disalahartikan juga ya. Kalau aku pribadi memang kalau stimulusnya terlalu banyak kayak gitu emang aku nggak nyaman. Nggak nyaman tuh dalam artian pusing. Aku kepala aku sakit gitu. Konser makanya aku nggak pernah dateng kayak gitu-gitu. Kenapa stand up bisa? Karena pertama aku dari backstage. Oke. Udah energinya udah disimpan. Backstage kan nggak ada orang ya. Nggak ada orang. Backstage masuk, orang rame. Dan ini poin yang paling penting. Aku dalam kontrol acara itu. Bang Radit yang Ya, the control is on me. Kalau di keramaian orang arisan, kontrolnya nggak di gue. Gue nggak tahu ada kehebohan apa yang mungkin terjadi gitu. Bang, terakhir. Ini aku ngutip nih. Kan Bang Radit pernah bilang, sebenarnya sempat kepikiran nggak mau nikah. Dulu sempat nggak kepikiran nikah dan punya anak. Iya. Betul. Nah, ini agak personal. Apa yang bikin she is the one? Oh, istriku ya.
ntar GR nanti dia. Aku orang yang susah percaya sama orang. Dan memang nggak kepikiran punya anak karena dulu juga nggak terlalu suka anak kecil kan. Lihat anak kecil kayak ribut aja gitu. Suatu hari aku sama Anissa habis ngedate di Pondok Indah Mall 2 tuh. Lagi mau ke Bintaro tuh di mobil. Aku mikir gue udah pacaran sama dia cukup lama dan pas pacaran tuh nggak pernah berantem dan gue bahagia. Kenapa nggak kebahagiaan itu selamanya? Jadi di momen itu adalah kalau gue happy, happy-nya mau gue jadiin forever deh happy-nya. Gitu. Nah, dia nonton kali ya. Itu Oke, sih Pak. kira-kira sih. Bang Radit sukses terus karyanya. Siap. Tahun ini ada stand up lagi kabarnya? Iya ada stand up cerita anehku. Kita Sabtu ini di Pontianak. Oke. Kita lagi tour keliling Indonesia. Oke, sip. Lancar terus Bang. Siap, Pak, aman silakan bro. lanjutkan. Oke, baik. Ya, ini ngomong soal stand up juga menarik ya. Radit pernah bersama-sama dengan ada Panji. Oh founder? Ya, founder itu stand up ya. Indo itu ada aku, Panji, Panji, Rian, Ernest, Rian. Isman berlima. Ya, berlima. Masing-masing punya market yang berbeda. Iya, punya jalannya sendiri ya. Ada yang mengatakan begini, kenapa nggak berani kasih tarif yang tinggi untuk orang nonton stand up-nya? Kayak misalnya penontonnya Panji itu beli tiket 1 jutaan, Oh iya, begitu. Radit 295. 275. Itu kan beda begini, Bener, begitu ya. bener. Walaupun marketnya memang lebih besar, apa strateginya? Atau apa latar belakangnya? Kan kasihan stand up komedian yang lain. Kalau Bener, Radit bener, segitu ya yang lain nggak bisa. Ya argumennya sih macam-macam ya. Ada yang bilang aku kemurahan lah dan lain-lain. Nah inilah kenapa di depan Prof. Renaud aku harus bilang bahwa aku bukan pebisnis yang baik. Tapi selalu Karena berhasil. dari supply and demand kan seharusnya kita nyari titik pricing point Yes, yang paling tepat yes, kan untuk dapat ketemu angka yang pas. Persoalanku itu aku bukan pebisnis yang baik karena aku mikirin banyak hal yang di luar bisnis. Jadi aku tuh ingat waktu aku jualan film bioskop, tiket bioskop itu ada yang nabung. Padahal itu 50.000 tiketnya. 50.000 tiket bioskop. Itu pun dia masih harus Dia harus menabung. Nah, aku itu keingetnya sampai hari ini. Gimana tiket stand up yang sekarang 295 aja, meskipun ya Panji 1,5 juta ya. Itu takutnya orang masih bisa ini nggak sih ketemu gua nggak ya dengan harga segitu. Makanya aku tuh sama tim berantem mulu tiap tahun, Prof. Untuk naikin harga itu tuh kita berantem mulu. Karena timku mintanya naik, akunya nggak mau. Nggak apa-apa deh margin kita habis, nggak apa-apa. Yang penting tiket masih sama. Akhirnya kita naik 20.000 di tahun ini. Ya, values kan itu, nilai-nilai yang kita percayai karena pernah mengalami sesuatu. Iya, dengan mengorbankan profit tapi kan. Untungnya perusahaannya punya saya sendiri. Jadi ya udah. But life is not always about profit from one side kan. Betul. Dan seringkali kan paradoks. Iya, Ya, iya. paradoks kan seringkali. Sama seperti kita ngomong sustainability. Betul. Ya di satu pihak itu harus ada profit, tapi di lain pihak harus ada long term goals Iya. yang harus di-achieve. Ya jangan-jangan karena value kita seperti itu malah orang malah makin tertarik kan Malah kita nggak makin tahu sayang kan. sama kita. Ya mungkin juga sih. Ya. Jadi aku tuh dulu ditakut-takuti terus. Yang namanya penulis, kan cita-citaku jadi penulis dari kecil. Itu susah hidupnya. Lihat penulis paling cuman punya 5 buku, 6 buku segala macam. Jadi aku membekali diriku Nggak ada banyak. karir, nggak ada masa depan. Seniman lah pokoknya begitu. Iya, dilihatnya seniman semua sama gitu. Kasihan anak-anaknya Iya, argumennya gitu. pada zaman dulu ya. Iya. Tapi aku belajar satu hal bahwa itu bukan jadi bukan jadi halangan, tapi gimana jadi challenge kan. Enggak, gue mau coba jadi thriving gitu dengan pilihan hidup yang gue punya. Makanya aku banyak baca buku manajemen sih. Banyak baca buku manajemen, banyak baca buku ekonomi. Dan tahun lalu tuh aku nemu buku judulnya Real Artists Don't Starve. Seniman sejati tidak kelaparan. Satu buku itu mencoba mematahkan mitos bahwa artis sejati itu seharusnya lapar. Di buku itu dibilang enggak. Dan ternyata banyak praktek-praktek yang dia coba kasih argumen di sana yang aku juga lakuin gitu. Dan senang rasanya paradigma itu mulai berubah. Gitu bisa kok lo jadi seniman yang Ya. jualan gitu. Bisa nggak dikatakan bahwa itu satu dari sejuta orang yang bisa menemukan pintunya? Bisa jadi. Iya kan? Karena artis kalau saya lihat, saya datang misalnya lagi di hotel, di bawah ada yang lagi nyanyi, suaranya bagus nih, kita sampai berhenti, kita tuh sampai ini dengerin, terus setelah itu kita tepuk tangan, bagus bener ini. Iya. Kok kenapa dia nggak jadi penyanyi terkenal ya?
ya. Heeh. Kan kita bertanya-tanya kan. Betul. Untuk menjadi terkenal itu ada perjuangan lain dan dia nggak ketemu pintunya. Bener. Atau kadang-kadang kita lihat di di X Factor atau kita lihat di The Voice begitu ya. Wah, itu kan ketemu dia sama pintunya begitu ya. Iya. Karena dia dikasih panggung dan sebagainya. Saya pernah ngomong tentang prinsip gallery. Oh gimana tuh? Pentingnya setiap orang itu punya galeri. Betul. Galeri itu kan kalau pelukis di pinggir jalan, selama dia nggak pernah masuk ke galeri, ceritanya akan lain kan. Saya teringat dengan kejadian ketika saya menulis buku Change di Ubud. Oke. Keluarga Raja Ubud ini, keluarga Pak Cok tuh bilang begini sama saya. Dulu ayah saya, Raja Ubud nih, ketika Ubud belum jadi apa-apa, itu mencari pelukis. Ada Walter Spies datang, dia panggil, dia suruh jemput di Padang Bay. Jemput, tinggal di sini, asal ajarkan orang-orang Bali melukis katanya. Oke. Ketemu Avandi, gitu ya. Avandi itu lagi mikul-mikul lukisan, ya, di antara pematang sawah, di kampung, jalan. Dia panggil dan kemudian dikasih galeri di situ. Itu menurut cerita mereka begitu. Kalau sudah masuk di galeri kan ada yang mengkurasi, Ya. sehingga kemudian karya itu dilihat orang. Ya. Pelukis itu kan kalau karyanya tidak pernah masuk ke galeri, dia pelukis biasa saja. Ya betul. Seberapa besar Radit menerapkan gallery principle ini? Ya sebelum itu aku balik ke yang obrolan Prof. Renal soal beberapa orang pintunya nggak kebuka-kebuka Nggak kebuka, kan? iya. Jadi prinsipku tuh kita betting average-nya kita gedein sih. Jadi kita nggak akan pernah home run kalau kita jarang mukul kan. Sama pintu itu nggak pernah kebuka kalau kita nggak coba buka pintu yang banyak Yang kan. pertama kalau kita buka nanti ada pintu lagi. Harus kita buka lagi. Kita buka terus. Jadi teoriku adalah ya kita terus harus banyakin chances itu supaya kita beruntung. Jadi orang ngelihatnya Raditya dia kan beruntung kan. Tapi kan di balik keberuntungan itu ada kerja keras. ada beberapa hal yang aku lakuin supaya aku jadi beruntung. Supaya menyapai ke sana. Nah, dalam konteks galeri tadi, betul juga to practice in public, kita harus, kan banyak orang yang kayak ngerasa karya gue belum sempurna, jadi gue tahan. Kita practice in public aja. Apapun yang kita bikin, taruh aja di publik lewat sosmed apa segala macem. Dan kita juga harus punya etalase karya kita, calling card kita. Nah sebenarnya yang aku lakuin dengan Malam Minggu Miko sih, itu adalah satu project yang ngebuka karirku di dunia film dan komedi. Jadi aku dengan modal sendiri coba bikin web series namanya Malam Minggu Miko. Aku taruh di YouTube. Aku bikin 2 episode. Ditelepon Kompas TV, dibeli sama Kompas TV. Udah pintu kebuka kemana-mana dari situ. Artinya kan kalau aku tidak menaruh itu di etalaseku, Raditya Dika bisa apa? Ya mungkin nggak akan kejadian hidup yang seperti ini gitu. Macam-macam. Ini menarik, Radit juga seorang novelis, podcast, stand up comedy, tapi ketika bicara di beberapa topik materinya adalah tentang finance. Ini dunia yang sangat serius, Radit. Investasi dunia yang sangat serius. Ya, dan Radit pernah belajar finance kan? Pernah sih. Ya, dan tahu sendiri itu pelajaran yang tidak mudah begitu ya. Betul. Tapi harus bisa disampaikan dalam bahasa yang simple. Bener. Mengapa masuk ke area itu? Oke, pertama tuh aku memang cinta finance karena kuliahnya di situ dan gara-gara aku ngulik soal finance hidup aku lumayan berubah lah. Aku nggak ada kepikiran ngomongin itu sama sekali, Prof. Tapi di tahun 2019 ketika aku mencapai dana pensiunku melalui berbagai macam cara aku memperbaiki personal financeku, aku dapat dana pensiun di umur 2019, artinya aku bisa berhenti kerja kapan aja, uang yang nggak habis sampai mati. Aku mulai berpikir kayaknya aku bisa ceritain deh langkah-langkahnya apa aja dan apa yang udah aku lakuin. Karena aku bukan ngajarin, aku sharing apa yang sudah berhasil di aku. Nah, mulai dari situ. Nggak taunya itu semua sesuai dengan teori. Mungkin pertama itu, tapi kedua banyak orang yang ngerasa masuk akal. Yang penting kan masuk akal ya, finance itu kan. Kadang-kadang kan it's only cuman cukup masuk akal doang gitu. Tapi ketika mendidik anak, kenapa ada perbedaan dengan istri? Maksudnya gimana tuh? Katanya Radit ini ketika Prof mendidik. tahu juga ya? Iya, terus. Oke, konteks dulu ya. Konteksnya dulu, ceritakan dulu yang benar bagaimana. Nah, kalau yang soal beda sama istri, yang paling beda tuh sebenarnya istri itu waktu kecil dia lebih gimana ya? Aku kan lahir dari keluarga yang berprivilege lah. Keluarga aku menengah atas. Sehingga aku tidak kekurangan satu apapun ketika aku kecil. Kebahagiaan aku semua aku dapat gitu, termasuk soal barang-barang. Tapi kan istri beda nih hidupnya sama aku kan. Mungkin tidak seberuntung aku gitu. Sehingga ketika anak itu minta segala macam, si istri tuh selalu kayak, Anissa selalu kayak, kamu harus bekerja, ya harus menunjukkan komitmen dulu Kak. Nanti prestasi dulu. Iya, kamu udah komit, kamu bisa mama kasih ini segala macam. Nggak mau, it's not fair gitu kan. Nggak, kamu harus gini, mama dulu pas gini.
pas kecil kayak gitu. Yang namanya anak larilah ke bapaknya. Oh. Pak, aku pengen ini. Kalau segala zaman macem. dulu ke nenek tuh biasanya tuh. Ya. Ini bapaknya kayak nenek-nenek kayaknya. Pas lari ke aku kayak aku luluh gitu. Kayak ya udah sih, aku kan kecil juga dikasih apa aja, gedenya aman-aman aja, Aman aja. gitu. Nah, sementara kan istri kayak ya pas aku kecil dikasihnya harus dengan syarat juga aman-aman aja. Ya paling perbedaannya di situ. Akhirnya kita negonya di situ. Gitu sih. Iya. Kalau menurut Prof yang benar kayak gimana? Yang benar. Sebagai orang yang pasti udah mendidik anak ya sampai sejauh ini. Ya, saya tentu suami istri pasti berbeda, seringkali ada perbedaan. Iya. Ya. Saya tentu menginginkan anak berprestasi, mencapai, dan ketika masih kecil saya tidak akan memberikan mereka satu hal yang kemewahan, Yang mudah ya. yang mudah. Jadi kalau kan masalahnya begini Radit ya, anak tuh makin kesini tuh makin tidak tahu yang namanya the pain of paying kan. Betul. Tidak rasa sakit ketika ngeluarin duit. Betul. Karena tinggal tap-tap aja kan. Kalau generasi saya kan misalnya keluarin uang 20 ribuan lah begitu ya. Kertasnya kita kasih. Terus kita pegang 20 biji, banyak juga ya. Iya. 20 biji 400 ribu gitu ya. Banyak juga. Begitu kita membayar 500 ribu, taruh kita mikir dulu, ntar gue balik lagi deh. Iya. Ya kan, kita jadi ada remnya gitu untuk ini. Tapi kalau anak-anak makin kesini, dia main tap, makin langsung dia tinggal kesek aja, semuanya sudah kesek aja sudah dapat barangnya, kan akan lain. Betul. Sedangkan saya terlatih ya harus bekerja dulu, berjuang dulu. Ya, make sense. Walaupun tidak ada jaminan bahwa orang yang ditaker begitu akan kedepannya akan secara psikologis dia akan lebih tertib, belum tentu juga. iya. Baik Radit, Siap. sangat menarik karena dari sini kita bisa banyak belajar bagaimana proses kreatif itu muncul, tidak bisa didefinisikan seperti di sebuah textbook, Iya. tetapi ternyata mengalir, dan mengalir ini tentu saja menjadi suatu pekerjaan, satu profesi yang sangat penting sekali, dan kemudian juga kalau kita lakukan dengan penuh kesungguhan, lalu kemudian juga bisa menghasilkan kegiatan ekonomi, Iya. memberikan manfaat ekonomi, kita merasanya tidak bekerja ya. Iya, rasanya Merasa kayak tidak pernah main-main. bekerja kayak main-main, dan itu luar biasa pekerjaan yang sangat menyenangkan sekali. Semoga apa yang kita bicarakan ini juga bisa dicapai oleh anak-anak muda lainnya. Siap. Ya. Thank you, Prof. Baik, makasih Radit. Terima kasih. Sukses, sehat selalu, dan jangan lupa mampir ke Breezy Cafe. Stay relevant.